dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita, akan berikan kesempatan Bapak dulu untuk menguraikan sedikit ayat kita lagi, Pak. Iya, Silakan. jadi kita kembali. Jadi tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan memberi putusan yang berkaitan dengan kebenaran agama yang dianut oleh masing-masing itu dalam konteks kehidupan sosial. Sebenarnya buat Islam, Allah sudah beri putusan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kalau saya datang mengklaim di tengah orang lain, saya benar, Anda salah, itu kacau masyarakat. Maka Allah menyatakan bahwa itu putusan siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan diumumkan di akhirat. Tapi hendaklah masing-masing meyakini kepercayaannya. Saya ke dalam harus yakin persis bahwa Islam yang benar. Selain Islam, ada benarnya, ada salahnya. Ya kan? Kita tidak mau klaim bahwa semuanya salah. Ada benarnya, ada salahnya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi diajar, Qul inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa kami atau kamu yang berada dalam kebenaran atau kesesatan. Sampaikanlah bahwa Allah akan menghimpun kita di hari kemudian lalu menetapkan siapa di antara kita yang benar. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami juga tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Semua kembali pada Tuhan. Nah ini yang dimaksud. Jadi kebenaran sudah ada, sudah disampaikan dan kita sudah yakini. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita jangan saling salah mempersalahkan. Saya kira itu ayaquluna, mereka berkata, ini akhir ayat yang kita terangkan, seandainya Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti yang bersifat material sehingga kami yakin, katakanlah bahwa yang gaib itu, mukjizat itu, bukti-bukti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berhenti di sini. Dulu orang masih bisa percaya kalau melihat hal-hal material yang bersifat luar biasa. Kalau sekarang apalagi, orang bisa berkata itu hipnotis, itu sihir, itu ini. Jadi Islam menjadikan bukti kebenaran Nabi itu ada hal-hal yang bersifat rasional. Kalau bertentangan dengan rasio, tidak. Kalau sesuai, kita terima kalau itu dasar-dasarnya. Ini yang dimaksud di sini, saya kira itu. Baiklah. Ya sesuai janji saya, silakan Mbak Esa ingin bertanya. Iya, terima kasih Prof. Saya ingin menanyakan, karena di hukum negara Indonesia ini kan bahwa untuk memutuskan sesuatu atau untuk itu minimal 2 alat bukti di mana diyakini oleh seorang hakim. Nah yang saya ingin tanyakan, masalah keyakinan itu beratnya begini, bagaimana kita bisa memisahkan antara keyakinan dengan memisahkan diri kita tentang ego kita. Karena ego kita kan menentukan simpati atau kebencian itu bisa menimbulkan keyakinan itu bagaimana. Karena kalau keyakinan dari hakim itu karena melihat dari figur, dari sikap laku yang simpati, dia mungkin bisa berlebihan, keyakinan itu bisa salah menilai, begitu dengan kebencian juga bisa salah menilai. Jadi bagaimana seorang bisa bilang, oh ini memang orang ini benar atau ini orang tidak benar, membedakan dari egonya kita sendiri. Iya, saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa menjelaskan apa yang saya ketahui dari pandangan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama begini Bu, saya duga bahwa keyakinan itu muncul setelah melihat bukti-bukti yang ada. Jadi baru yakin. Karena dalam Islam itu dikatakan begini, menjatuhkan hukuman yang salah kepada orang yang benar itu buruk. Membebaskan orang yang salah itu lebih baik
daripada menjatuhkan hukuman yang salah terhadap orang yang benar. Jadi perlu ada keyakinan berdasar bukti-bukti yang ada. Karena itu Nabi bersabda, hindari menjatuhkan hukuman kalau masih ada syubhah, masih ada keraguan di dalamnya. Jadi hakim harus betul-betul yakin bahwa putusannya ini benar. Kenapa yakin? Bukan didorong oleh emosinya, tetapi didorong oleh bukti-bukti yang ada. Saya dalam salah satu episode di sini pernah berbicara tentang suka. Suka itu, cinta itu ada didorong oleh emosi, ada didorong oleh rasio. Saya beri contoh. Siapa yang senang obat pahit? Tidak ada yang senang obat pahit. Tapi ada orang sakit yang kalau dibuang obatnya yang pahit dia marah. Ya, itu bukan suka karena emosi, tapi suka karena rasio. Nah, jadi begini juga, hakim harus memberi putusan berdasar keyakinannya. Keyakinannya ini bukan oleh dorongan emosinya, tapi keyakinannya itu lahir dari bukti-bukti yang ada. Kalau buktinya tidak cukup, jangan jatuhkan putusan. Lebih baik salah, tidak menjatuhkan putusan, daripada salah menjatuhkan putusan yang tidak benar. Ada yang berkata lagi begini, diam, tidak berbicara, itu lebih mudah diperbaiki daripada berbicara salah. Nah, itu begitu, Bu. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini di Tafsir Al-Misbah. Perselisihan menyangkut ajaran agama tidak dapat diputuskan di dunia ini.